Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 POA. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil final project yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Aulia Rafli sebagai ketua kelompok dan saya bersama teman-teman saya di sini. Ada Mas Muhammad Abdul Rahman, Mas Ahmad Karnezi, Mas Bramantia Galih Kumbara, dan Mas Willy Agung Wibowo. Eh, untuk studi kasusnya, La Familia Bike ini adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi sepeda anak dalam periode 2019 sampai 2021. Perusahaan ini mengalami peningkatan signifikan pada permintaan produknya. Berdasarkan kondisi tersebut, praktikum ini membahas bagaimana berbagai ber- berbagai solusi. Eh, hilang. Mana? Berbagai solusi terkait peramalan, aggregate planning, assembly proses, penyusunan jadwal produksi, perencanaan kebutuhan material, load sizing, inventory control, dan operation scheduling. Tujuan dari analisis ini adalah membantu perusahaan merancang strategi produksi yang lebih efektif, efisien dalam penggunaan biaya, serta dapat dijadikan acuan untuk pengembangan proses produksi di masa mendatang. eh Table of content-nya ada dari forecasting, aggregate planning, assembly process, master production schedule, material requirement planning, load sizing, inventory control, operation scheduling, dan ditutup oleh kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Aulia ya. Baik, selanjutnya terkait dengan analisa forecasting, ini telah kami lakukan dari grup PLA 03. Forecasting itu sendiri adalah suatu proses ilmiah yang digunakan untuk memperkirakan kondisi atau nilai di masa mendatang dengan memanfaatkan pola data historis, kecenderungan tren, dan juga hubungan antar variabel yang telah kami amati sebelumnya. Metode-metode yang dilakukan atau digunakan kelompok kami untuk melakukan forecasting diantaranya adalah metode TSD, Moving Average, Hot Linear Trend, dan juga Hot Winters. Berikut data yang telah kami lakukan analisa untuk forecasting. Next. Baik, untuk metode forecasting yang kami lakukan untuk time series decomposition atau TSD, ini interpretasinya sangat akurat, moving average juga cukup akurat, Hot linear trendnya sangat akurat, dan Hot winter di paling akurat. Berdasarkan tabel di atas, metode Hot winter memiliki nilai MAPE dan MAD paling rendah, sehingga dinilai sebagai model dengan performa terbaik. Sementara itu, untuk metode TSD dan Hot linear trend juga memberikan hasil yang sangat baik dengan akurasi di atas 95%. Metode moving average, meskipun sederhana, kurang mampu menangkap tren pertumbuhan jangka panjang yang terjadi pada penjualan untuk sepeda, untuk case sepeda La Familia Bike. Dengan mempertimbangkan faktor akurasi, stabilitas tren, dan juga kesesuaian terhadap pola data, maka model Hot Winter direkomendasikan sebagai metode utama untuk sistem peramalan permintaan perusahaan yang kami laksanakan analisa. Hasil proyeksi dari model ini menjadi dasar penyusunan untuk kelompok kami dalam penyusunan aggregate planning dan master production scheduling atau MPS pada periode selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah aggregate planning. Untuk aggregate planning, kita menghitung dengan membandingkan metode. Yang pertama ada zero inventory plan, constant workforce plan, overtime loss of sales, dan juga overtime subkontraktor. Berikut adalah data aggregate planning yang kelompok kami laksanakan. Next. Untuk data agregat planning dengan metode zero inventory plan menyesuaikan kapasitas produksi di permintaan tahun 2022 sesuai dengan cash program yang kami analisa. Hasil total biaya produksi mencapai 368 miliar dengan stok akhir di 8.750 unit untuk La Familia Bike. Metode ini sangat efektif karena bisa memenuhi permintaan tanpa kelebihan stok meski ada biaya tinggi akibat perubahan jumlah pekerja. Berikut analisanya. Baik, next.
Untuk assembly proses akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan assembly proses. Ya, assembly proses sendiri di mana di sini kita melakukan proses penggabungan dari berbagai komponen itu menjadi satu kesatuan produk akhir yang utuh dan fungsional. Nah, kalau kita lihat di komponen dan list ini sendiri, ini kan ada 12 komponen yang akan kita rangkai atau assembly proses, di mana beberapa komponen nama maupun kuantitinya. Eh, Lanjut kita masuk ke produk struktur itu sendiri adalah susunan hierarki dari komponen-komponen fisik, dari subkomponen dan material yang berbentuk suatu produk akhir nantinya. Nah, di sebelah juga tertuang assembly chart kita di mana nantinya muncul diagram yang menggambarkan urutan dari masing-masing perakitan dari komponen tersebut. Oke, next. Nah, di sini sendiri eh, perencanaan master product schedule kita masuk ke MPS itu di tahun 2022 ini mempertimbangkan parameter. Ada beberapa parameter yang dipertimbangkan seperti lead time 1 bulan, stok awal itu ada di 500 unit, lot for lotnya serta safety stock kita sebesar 8.750 unit. Nah, dari hasil perhitungan terlihat bahwa produksi direncanakan sedikit lebih tinggi dari permintaan, sehingga tersedia cadangan stok yang cukup untuk menghadapi fluktuasi pasar. Nilai project available balance atau PAB dan available to promise atau ATP menunjukkan bahwa kapasitas produksi ini masih mampu memenuhi pesanan baru. Nah, secara keseluruhan jadwal produksi bulanan berkisar antara 43.000 hingga 53.000 unit yang menandakan perusahaan melakukan penyesuaian produksi agar tidak menjadi kelebihan atau kekurangan stok. Nah, terlihat pada tabel di atas. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kan saya akan menjelaskan tentang MRP, di mana sebelumnya sudah disampaikan mengenai MPS. Jadi MRP ini adalah Master Requirement Planning, di mana adalah untuk perencanaan kebutuhan material. Jadi MRP ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan material secara tepat waktu berdasarkan Master Schedule atau MPS sebelumnya, serta struktur produk yang telah ditetapkan. Hasil dari perhitungan MRP di atas bahwa komponen grip, basket, dan brake terlihat bahwa sistem MRP mampu menentukan waktu pemesanan material secara efisien dengan mempertimbangkan lead time, lot size, dan safety stock dari masing-masing komponen. Di mana pola gross requirement yang berfluktuasi ini pada tiap periode menunjukkan adanya variasi permintaan yang harus diantisipasi melalui perencanaan yang akurat. Dari hasil analisa dan perhitungan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode MRP ini pada perencanaan produksi La Familia Bag berjalan efektif dan efisien. Oke, next. Selanjutnya load sizing, di mana load sizing yang diunggulkan, yang ditetapkan adalah Wagner Within Logarithm karena mampu mengevaluasi seluruh kombinasi periode secara algoritmik sehingga memberikan wawasan yang lebih menyeluruh bagi manajemen dalam menyusun strategi perencanaan, persediaan jangka panjang dan meminimal resiko biaya penyimpanan berlebih di masa depan. Hasil perhitungan keempat metode load hedging menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam total biaya yang dihasilkan, yaitu sebesar 2,016 juta karena pola permintaan setiap periode cenderung aktif dan stabil. Kondisi ini menyebabkan setiap metode menghasilkan keputusan pemesanan yang identik, yaitu satu kali pemesanan di tiap periode tanpa penggabungan. Jadi karakteristik permintaan yang fluktuatif ini tidak terlalu ekstrim menjadi faktor utama yang membuat semua metode memberikan hasil biaya serupa. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap produksi La Familia Bag dapat menerapkan kebijakan pemesanan rutin bulanan tanpa perlu melakukan optimasi tambahan terhadap ukuran lot untuk menekan biaya. Oke, next. Yang selanjutnya terkait dengan inventory control, di mana inventory control ini atau pengendalian persediaan merupakan pendekatan deterministik dalam manajemen persediaan, di mana tingkat permintaan diasumsikan telah diketahui dengan pasti dan relatif konsisten sepanjang periode perencanaan. Model ini bertujuan untuk menentukan waktu dan jumlah pemesanan yang optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kemampuan perusahaan.
Menurut Heizer Renden dan Munson di tahun 2023, sistem ini sangat efektif untuk lingkungan produksi dengan permintaan yang stabil, seperti industri komponen mesin, bahan baku standar, atau suku cadang yang memiliki pola pemakaian secara teratur. Next. Selanjutnya untuk operation schedule akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, saya akan mempresentasikan tentang operation scheduling. Di sini operation scheduling atau penjadwalan operasi merupakan proses pengaturan urutan waktu mulai dan waktu selesai dari setiap kegiatan atau operasi produksi pada sumber daya tertentu seperti mesin, peralatan, maupun tenaga kerja di lantai produksi. Menurut Lee et al. 2024, penjadwalan operasi merupakan bagian dari perencanaan produksi jangka pendek yang berfungsi untuk mengordinasikan pelaksanaan kegiatan manufaktur secara efisien agar setiap sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Melalui sistem penjadwalan yang baik, perusahaan dapat minimalkan waktu menganggur atau idle time, mengurangi keterlambatan produksi, dan meningkatkan keandalan proses produksi. Next. Lalu, untuk kesimpulan, analisis produksi dan operasi pada La Familia Pack menunjukkan bahwa metode Hold Winters paling akurat untuk peramalan permintaan, sedangkan Zero Inventory Plan efektif dalam menyeimbangkan kapasitas dan kebutuhan produksi. Penerapan MPS, MRP, dan Work the Within Algorithm membantu mengoptimalkan jadwal, kebutuhan material, serta biaya persediaan. Dengan sistem operation scheduling yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi keterlambatan. Secara keseluruhan, strategi ini terintegrasi menjadikan proses produksi lebih efisien, stabil, dan responsif terhadap permintaan pasar. Oke, next. Oke, eh, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.